Bu Albertina begini, salah satu yang eksepsi dari Ferdy Sambo dan Ibu Putri itu adalah pemisahan kasus, padahal sama-sama tentang pembunuhan Joshua. Tetapi ini Ferdy Sambo, Putri, Kuat Ma'ruf, Ricky Rizal itu disidangkan sendiri. Lalu dibedakan dengan Eliezer. Ya. Dan kemudian itu juga mendapat, itu masuk dalam keberatan atau eksepsi pengacara bahwa pemisahan itu. Ya. Kalau saya melihat sebenarnya untuk pemisahan suatu dakwaan ya, pemisahan untuk diajukan persidangan itu sebenarnya adalah kewenangan dari penuntut umum. Dia mau memisahkan jadi berapa itu pun kewenangan dari penuntut umum. Bagaimana strategi penuntut umum untuk melakukan pembuktian di persidangan. Karena Eliezer ini justice collaborator. Nah, kalau saya melihat di dalam kasus ini memang yang lain dipisahkan dari Eliezer. Nah, ini kemungkinan karena dia ini adalah JC sehingga dibuat terpisah. Tapi ujung-ujungnya memang itu dibenarkan oleh KUHAP sendiri. Boleh secara memisah-misahkan itu boleh. Tergantung dari penuntut umum bagaimana strategi yang bersangkutan untuk membuktikan nanti di persidangan. Salah satu juga dalam dakwaan jaksa terhadap Ferdy Sambo dalam berkali-kali setebal ini selalu yang dikatakan atau yang diulang ketika terjadi perencanaan dan eksekusi selalu kalimatnya adalah terdakwa Ferdy Sambo mempertimbangkan dengan tenang dan matang, mempersiapkan dengan tenang dan matang. Jaksa sering menggunakan terminologi ini kalimat demi kalimat. Apakah memang penyusunan kalimat seperti ini untuk mendukung pasal 340 yaitu tentang perencanaan pembunuhan? Ya jelas itu untuk mendukung dakwaan penuntut umum itu sendiri pasal 340 itu. Karena dalam perencanaan kan selalu dikatakan orang bahwa dia harus berpikir dengan tenang, kemudian merencanakan dengan matang. Nah untuk mendukung pembuktian dia sebenarnya itu. Dan untuk meyakinkan hakim lah dakwaannya itu. Karena pembunuhan berencana membutuhkan persiapan. Ya jelas. Membutuhkan pertimbangan-pertimbangan. Ya. Membutuhkan waktu. Membutuhkan apalagi biasanya dalam perjalanan karir Ibu Albertina Ho sebagai seorang hakim, perencanaan pembunuhan itu apa saja faktor atau pembuktian yang harus dipenuhi? Sebenarnya kalau pembunuhan berencana itu banyaknya kita lihat itu adalah dia punya waktu yang cukup untuk berpikir. Kemudian dia bisa berpikir dengan tenang. Nah ini aja dua hal ini yang sebenarnya kita lihat. Nah kemudian kita berbicara mengenai waktu. Waktu ini juga relatif. Tidak harus mutlak sekian jam, sekian hari, sekian bulan, tidak. Tapi sangat relatif sekali. Tergantung dari nanti hakim itu menilai berdasarkan alat-alat bukti yang ada. Di situ hakim akan melihat bahwa dia punya cukup waktu untuk berpikir atau tidak. Kemudian dia punya cukup waktu berpikir dan dia berpikir dengan tenang atau tidak. Itu kan tiap orang berbeda Mbak Rosi. Mungkin satu orang itu dia merencanakan cuma cukup 1 jam misalnya. Ada memerlukan waktu beberapa hari misalnya.